Pilihannya cuma dua. Nggak berubah, Iya, betul. nggak berubah punah Pak. Iya, mengikuti tren atau membuat tren. Nah itu pilihannya dua itu. Kalau tidak ikut itu ya kita akan selesai. Kantong duit 3, 2, 1, yuk kita ngobrol. Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini saya kedatangan teman saya, kita mau ngobrol. Ya, beliau seorang pengusaha di bidang media. Ya, beliau beberapa waktu lalu memegang satu tanggung jawab penting di salah satu televisi swasta. Ya, sekarang beliau usaha sendiri, ya, dan beliau juga bergerak di bidang media. Nah, kita ngobrol langsung dengan teman saya, sahabat saya, Pak Pracoyo. Selamat malam, Pak Pracoyo. Malam Pak Liman, apa kabar? Oke, luar biasa nih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Liman sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Pracoyo. Oke, kita terakhir ngobrol beberapa minggu lalu ya, Pak ya, di kedai kopi ya, Pak ya. Iya, kita agak serius Serpong, Pak, ngobrolnya ya. panjang. Nah, Pak, Ya. saya kan ini kan saya lagi ajak Bapak ngobrol sama teman-teman saya, Pak, ya. Ya. Nah, tujuannya supaya saya mau teman-teman saya bisa dengar kisah Bapak, bagaimana Bapak cepat berubah. Ya, nggak mudah ya, Pak ya, sebagai pengusaha untuk banting setir cepat berubah di era pandemi ini. Ya, tapi saya lihat Pak Pracoyo ini cepat nih, shifting nih, Pak. Ya, banyak berubah-berubah. Nah, boleh cerita nggak, Pak? Pak Pracoyo bisa apa, Pak? Era sebelum pandemi, Pak. Silakan Pak Pracoyo. Aduh. Terima kasih Pak Liman. Jadi benar tadi saya diceritakan, saya 2016 megang posisi lumayan penting di Trans 7. Kemudian habis itu saya serius menangani bisnis ini. Saya di konsultan, saya memposisikan diri saya sebagai konsultan di bidang media dan audiovisual. Di bidang media, Pak ya, audiovisual. Oke. Ya. Nah, pas sebelum pandemi itu kami punya klien, itu perusahaan kami namanya Spora Communication. Itu ada klien itu kebanyakan kami klien-klien itu ada dari pemerintahan, dari BUMN, dan ada juga dari swasta. Ketika bulan Maret itu kemarin itu pandemi mulai menimpa kita, terus terang kami kehilangan beberapa klien. Ada 4 klien kami yang stop. Itu ada ada 4 yang stop. Padahal itu satu klien itu yang biasanya kita andalkan untuk gaji karyawan, cukup untuk gaji karyawan itu dari situ, ambil dari situ saja sebenarnya sudah cukup itu. Tetapi kebetulan atau takdir yang itu klien menyetop karena dia juga kena krisis. Iya, kena krisis. Kena krisis, akhirnya Maret, April, Mei, ketika terus kemudian habis Lebaran, Juni mulai normal, saya sudah harus berpikir bagaimana agar bisnis tetap jalan. Akhirnya saya mengubah banyak strategi untuk bisa survive. Dulu Kalau Pak Pracoyo yang Bapak fokus, Bapak punya kompetensi di bidang apa, Pak? Kalau nanganin klien, Pak, selama ini? Saya ada 3 bidang ya. Pertama itu untuk untuk printing itu ada buatan majalah dan buku, penulisan buku. Oh, jadi kalau ada organisasi ingin bikin regular magazine, baik online, offline, cetak maupun online, Bapak buat magazine regulernya, Pak ya, buat komunitas itu, Pak ya. Komunitas itu atau biasanya sih company. Jadi itu kita ada tiga klien waktu itu, terus satu yang sudah deal bulan Maret itu mestinya kita siap untuk bikin lagi, tapi cancel itu jadi opportunity loss gitu satu. Iya, berarti dari mulai syuting, mulai ngambil berita, penulisan, gambar, semua di-handle, Pak ya? Betul, itu yang terpenting. Ada kedua itu ada bidang media sosial. Jadi kami menangani manajemen media sosial untuk company, juga untuk untuk mereka yang punya online shop kayak gitu. Terus Bapak jadi handle sosmednya, dari kontennya juga, Pak ya, kontennya, desainnya, Pak ya. Yang ketiga, Pak? Yang ketiga public relation. Public relation itu ada personal branding, ada product branding, itu terus ada juga yang kemarin kita hampir karena sebenarnya
kita hampir deal dengan beberapa klien untuk politik, branding politik. Tapi karena situasinya berubah, jadi kita hilang semua itu. Iya. Nah, teman-teman, jadi saya kenal Pak Proce sudah mungkin 3-4 tahun. 3-4 tahun Memang lalu, yang saya 3-4 tahun lalu, saya sempat ngobrol juga ke Bekasi pagi-pagi, betul, ya. jam 7, jam 8. Belum buka, kita sudah nongkrong dulu. Nah, yang saya lihat teman-teman dari Pak Proce ini adalah pertama ya, yang saya nangkap itu keinginan Pak Proce untuk adaptasi, untuk belajar, berubah itu luar biasa. Ya. Jadi saya sama Pak Procoyo kan beda generasi nih ya, tapi saya lihat luar biasa Pak Procoyo ini, saya jadi malu karena belajar. Nah iya, nggak apa-apa. Saya justru karena kalau saya bidang audiovisual itu, insya Allah saya saya menganggap lebih expert lah. Tapi kan bidang lain, Pak Liman juga lebih expert. Pak Liman itu saya kenal ketika saya ikut training beliau di satu hotel di itu ya Pak ya, di Ciputra Hotel itu waktu itu. Iya, waktu itu ya. Tentang paneling, tentang market research, konten, betul. Ya, konten. Nah, saya banyak belajar, habis itu kita diskusi berapa kali gitu kan. Jadi saya dapat ilmu dari Pak Liman banyak juga. Jadi kalau teman-teman saya mau istilahnya mau ngulik tentang sosmed, tentang branding, tentang paneling tuh ke Pak Liman paling cocok lah gitu. Oke. Nah, Pak, jadi Pak, Bapak kan kenapa Bapak mudah beradaptasi, Pak? Beberapa orang saya lihat kan nggak mudah tuh, Pak. Oh iya. Ya, untuk berubah itu bagi banyak orang nggak mudah, Pak. Tapi saya lihat Bapak ini sangat mudah shifting, cepat berubah, cepat upgrade. Coba Pak, rahasianya apa, Pak? Ya, rahasianya adalah saya memang lama di industri kreatif ya. Kalau di industri kreatif itu kalau lo nggak ngikutin tren, lo akan lewat kira-kira gitu. Lo pilihannya cuma dua. Nggak berubah punah, Pak. Iya, lo ngikutin tren atau membuat tren. Nah itu pilihannya dua itu. Kalau tidak ikut itu ya kita akan selesai di industri kreatif. Nah, ketika saya kembali sedikit Pak Liman tadi yang soal shifting itu, jadi dulu kan saya ketika sebelum pandemi itu saya selalu membidik corporate besar. Artinya ada kementerian, BUMN segala macam. Jadi tapi begitu krisis menimpa, perusahaan saya juga collab juga, hampir ya bukan collab lah, sempat terhuyung-huyung lah ibarat kalau jalan. Akhirnya itu saya melakukan shifting itu adalah saya mencari target market yang lebih kecil. Karena saya tahu bahwa pertumbuhan orang-orang UKM yang pengen sukses, yang pengen maju juga banyak. Akhirnya saya nyari klien-klien yang istilahnya saya sebut retail. Dulu saya nggak pernah menangani retail, sehingga saya terima konsultan untuk bisnis yang sifatnya pribadi, ada yang UKM. Saya ada media sosial untuk retail, ada juga bahkan ada satu orang yang minta jasa ke kami untuk dibuatkan konten YouTube, hanya konten YouTube saja. Luar biasa. Ya dia karena dia paham saya sudah lama di TV, bisa kreatif, akhirnya percayakan saya itu. Nah itu kalau belum nggak ada krisis mungkin nggak saya ambil, tapi karena krisis, saya wah ini peluang gitu. Dulu kalau di zaman krisis saya hanya ngambil bisa bikin iklan, bikin program TV, dengan bisa. Empatnya apa ya? Lu lagi banyak kerjaannya. Akhirnya saya ngubah target marketnya lah gitu. Yang kedua, saya memperbesar jangkauan iklan saya ini di dunia industri 4.0 ya. Jadi kalau dulu saya dapat ilmu dari Pak Liman juga bagaimana membesarkan bisnis, salah satunya adalah dengan cara kita AdSense di Google. Itu karena orang mencari kita tidak mungkin kalau dulu kan pakai zaman dulu kita bikin brosur sebarkan kemana-mana betul kan? Nah, Yellow Pages benar. Nah itu kan eranya sudah berubah sehingga saya beriklan di Google dan itu ternyata impactnya besar buat usaha kami. Hingga beberapa sampai kemarin pekan lalu itu kita ada satu perusahaan periklanan justru minta jasa kami untuk bikinkan buku gitu. Jadi dia dapat ada klien. Bapak yang di iklan Google itu untuk jasa yang mana Pak? Jasa yang ini ya bikin majalah ya? Ada 3 yang kami iklankan sekarang itu karena itu media sosial manajemen, kemudian penulisan buku dan e-magazine. Nah, e-magazine juga saya juga dari beriklan ini itu saya dapat
klien dari sebuah properti besar itu yang sedang ya. Kemarin nego sudah nego, ketika kemungkinan kita pekan 2 pekan ini akan ada keputusan untuk diberikan kami atau tidaknya gitu. Tapi kemarin sudah komunikasi seperti itu Pak Liman. Alhamdulillah Pak, jadi luar biasa Pak. Kita melakukan banyak hal di saat seorang sulit, ya alhamdulillah kami diberi kemudahan karena ngerti, punya ilmu yang untuk bagaimana mengatasi situasi seperti ini. Nah, itu. Jadi kelihatannya ilmu Bapak di masa pandemi naik berlipat-lipat saya lihat. Oh iya. Karena gini Pak Liman. Jadi saya selain ketemu Bapak kemarin, saya itu kalau tidak salah saya ikut webinar yang berbayar gitu ya, dengan ada mentor, ada ada praktisi gitu. Itu terus saya diundang teman juga itu ikut diskusi ini gitu, saya ada apa itu tentang. Nah justru itu saya mengupgrade pengetahuan saya. Kalau dulu di bidang media saya merasa sudah menguasai semua, tapi ini ternyata bisnis ternyata tidak sesempit itu. Kalau kita mengupgrade gitu kan, jadi saya akhirnya ngikutin beberapa 2 atau 3 lah, yaitu yang webinar itu. Ada yang temen, ada juga karena saya mengapply gitu jadi. Jadi apa? Ternyata pengalaman Bapak waktu Bapak mulai belajar baru shifting, antara shifting sama dapat klien juga itu waktunya nggak terlalu lama juga Pak ya? Iya, sekitar setengah bulan lah. Pokoknya gitu habis lebaran itu kan sudah mulai new normal ya, pemerintah sudah menggunakan normal. Saya langsung push di digital AdSense-nya, di digital marketingnya itu dapat dalam waktu 2 atau 3 pekan saya dapat 3 klien, satu yang tadi yang retail 2, yang satu company besar, tetapi proyeknya ya tidak sebesar sebelum krisis gitu. Pak, nama website company Bapak apa Pak? Coba sebutin Pak, biar pada tahu. Ya, spora.co.id. Itu teman-teman catat ya, spora.co.id. Nanti coba lihat di teks ini ya, spora.co.id. Nah, Anda bisa ke Google, klik di sana. Ya, Anda mau berkomunikasi dengan Pak Procoy langsung. Siap. Ya. Nah, Pak, jadi Pak berarti sekarang udah lebih napas dong Pak ya? Ya kalau itu ya, kalau saya gini Pak Liman, dari segi kan ada bisnis itu ada istilahnya nyari marketingnya, kedua eksekusi, ketiga penagihan. Yang sekarang jadi problem itu justru di yang ketiga ini Pak. Penagihan. Itu bicara cash flow. Betul. Itu yang jadi saya cerita ke teman bahwa saya ada masalah begini, ternyata hampir semua teman itu ngaku bahwa soal penagihan itu memang sekarang di bisnis ini tidak hanya di saya ya, itu banyak yang mengalami kendala. Kenapa orang tetap ingin keep uang dia gitu, jadi tidak mau segera membayar. Padahal uang ada, tapi sengaja ditahan gitu loh. Nah itu yang impactnya ke kami besar sekali soal itu. Waduh, napasnya berat itu. Tapi sekarang ini sementara berarti situasi dengan Bapak mengadakan shifting ini berarti cukup bisa dikendalikan Pak ya, dengan shifting yang Bapak buat, target market yang Bapak ubah gitu Pak ya. Berarti kesimpulannya Pak ya. Kalau itu dari segi itu ya, saya dapat, artinya kalau nyari klien dari segi marketing saya alhamdulillah tidak terlalu ini ya, karena memang hampir setiap pekan saya kemarin pekan lalu lah nggak saya sebut harinya, satu hari saya pernah dapat 2 klien dari pertemanan, dapat 2 klien dari pertemanan Pak. Jadi itu memang networking. Saya beruntung punya banyak teman gitu, jadi dari dulu saya membina banyak pertemanan. Itu ada teman yang saya lagi makan siang membahas satu bisnis dengan teman gitu, ada telepon lagi dari teman yang lain bilang gini, Mas bisa ke tempat aku nggak? Nih, ada kerjaan nih. Loh, ini kan satu kayak gitu Pak. Itu namanya di Uber berkah. Ya, benar Pak. Saya jadi Pak, teman-teman kalau lihat di IG-nya Pak Liman itu di kantong duit itu di Instagram itu banyak yang ini istilah di Uber apa Pak? di Uber customer. Ya, Uber customer. Nah, betul. Itu istilah itu yang teman-teman harus follow akun IG-nya kantong duit punya Pak Liman. Itu ilmu-ilmunya
daging semua setiap hari. Bahkan 5 kali sehari ya Pak ya. Pas daging 5 hari ya Pak ya. 5 kali sehari ya. Empat. Kalau saya baru kuat sekali Pak. Nah, teman-teman ya. Ya, betul. Oke, jadi coba saya simpulkan dikit Pak. Jadi yang saya lihat kekuatan Bapak nih ya cepat berubah. Terutama Bapak membidik market ya Pak ya. Jadi Bapak nggak melulu punya zona aman di satu market, tetapi begitu keadaan sulit Bapak langsung shifting melihat market yang berbeda dan Bapak bisa melihat kebutuhan mereka apa dan Bapak bisa penuhi kebutuhan mereka. Gitu Pak ya. Nah saya juga bagi seorang pengusaha, bagi saya ya itu bagi pengusaha dan teman-teman yang bisnis harus manfaatkan ini situasi ini, jangan sampai kita hanya berpangku tangan. Artinya tidak melakukan inovasi apapun, ternyata dunia sudah berubah. Nah tadi yang saya sarankan itu, jadi yang saya pengalaman dari saya itu plus yang lebih perlu diperhatikan adalah sekarang itu unsur kepuasan pelanggan itu harus cepat benar-benar dijaga. Kalau tidak orang gampang pindah ke perusahaan lain itu. Gimana Pak? Ada cerita nggak Pak? Bapak menghandle komplain jadi kepuasan gitu Pak? Coba Bapak bisa cerita nggak? Karena di bidang media kan pengalaman saya banyak banget tuh Pak. Pernak-perniknya tuh Pak. Soal gambar lah, soal apalah gitu Pak. Ada nggak Pak? Ada. Pengalaman seru, coba Pak bisa cerita Pak. Ya, kita misalnya di kemarin ada komplain di satu company ya, klien kami di media sosial itu komplain karena kecepatan membuat desain, kecepatan membuat konten itu sempat ada gangguan. Gangguannya bukan gangguan itu, tapi di personel kami, dari personel kami itu. Jadi kami biasa melakukan istilahnya rotasi, tim ini pindah gitu untuk nanganin klien biar mereka menguasai itu. Tapi ada satu desain grafis yang hasilnya itu dikomplain terus. Nah, dikomplain terus. Pertama lambat, kedua soal idenya tidak keluar, kontennya tidak menarik. Yang kami lakukan adalah saya mengubah timnya, konten kreatornya, desain grafisnya saya ganti, saya tukar. Kemudian saya handle langsung itu masalah. Jadi biasanya kan saya kalau sudah deal, sudah jalan, saya serahkan ke tim. Tapi karena itu ada komplain yang di grup perusahaan itu pihak klien itu marah terus sampai setiap hari, sampai teman-teman tim kami itu sempat repot. Akhirnya saya handle semua. Akhirnya saya memberikan edukasi kepada ke klien. Jadi problem selama ini tim saya itu kalau ketika mereka ngajukan sesuatu tidak berani menjelaskan apa yang mesti dilakukan. Nah itu yang Jadi proses ya. Jadi semakin Bapak menjelaskan proses kerja, customer juga akan memahami prosesnya Pak ya. Jadi saya jelaskan misalnya kenapa sih warnanya ini harus biru gitu atau kuning kayak gitu. Itu kan ada selalu ada alasan. Ketika dia mencoba mendebat, biasanya itu saya jelaskan bahwa ini trennya seperti ini saya bilang. Nah itu setelah itu justru ya alhamdulillah itu yang dulu istilahnya berisik di grup itu akhirnya lama-lama jadi reda. Bahkan kami dapat beberapa kerjaan tambahan misalnya dari klien ini. Nah ini kan satu harus berani seperti itu. Karena saya punya pengalaman pernah satu awal ketika saya mulai bisnis 2016 itu ada satu klien 2017 itu klien minta segera agar followernya cepat naik, interaksi cepat tinggi. Itu gampang-gampang susah. Nah, ada teman yang partner saya itu ngomong, udah kita cut aja orang cerewet. Nah, saya dari pengalaman itu waktu itu memang saya juga emosi juga, saya cut, tapi habis itu saya nyesel. Nyeselnya kenapa? Kenapa nggak kita coba edukasi? Kenapa nggak kita upgrade ilmu kita agar lebih memuaskan klien gitu, Pak? Nah, jadi itu ya Pak ya, yang tadi kisah Bapak ya. Bagaimana Bapak mereformasi komplain yang akhirnya menjadi order tambahan. Betul, ya. Nah, ya Pak. Kalau soal komplain itu kita jangan sampai istilahnya takut dengan komplain. Bagaimanapun kalau kita ada kesalahan dengan klien itu harus kita pertama itu yang kita lakukan, pertama minta maaf, kedua memperbaiki.
ketiga kasih sesuatu yang bagi dia bikin happy. Artinya baby itu selain servisnya bagus, bisa kita tambah komplimen apa yang buat mereka lebih senang kayak gitu. Gitu. Jadi jangan sampai. Jadi kasih satu offering yang bikin dia nggak bisa tidur, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Ya kalau tidak seperti itu, karena saya pernah tadi saya ceritakan pernah pengalaman kehilangan satu klien. Bagi saya itu telak banget sampai kami nyerah begitu saja hanya karena satu komplain. Belajar dari situ, saya nggak mau terulang lagi gitu. Dan sekarang jadi saya sangat aware sekali terhadap semua. Jangan sampai ada komplain minor. Kalau minor harus segera diperbaiki, tapi jangan sampai yang besar gitu. Oke. Thank you, Pak, itu pelajaran mantap nih, Pak. Ya. Nah, ngomong Pak Liman sekarang gimana? Masih ngadakan pelatihan ini atau sekarang lebih ke, atau jangan saya sudah pivot ke webinar segala macam? Iya, jadi kalau saya kan memang secara pribadi kan selain kita ada e-commerce ya buat retail, saya juga kan ada e-commerce buat produk-produk edukasi, Pak. Saya ada e-course ya buat orang-orang yang baru. Iya, e-course yang orang-orang yang baru mulai belajar digital marketing, gitu. Sama saya juga ada bantu klien, tapi kalau saya spesifiknya ini, Pak. Jadi kalau klien-klien yang punya pasukan, ya pasukan jualan, ya kan, atau pasukan community yang bergerak, ya saya biasa membantu, karena memang background saya juga banyak menghandle community gitu, Pak, untuk kontennya, menggerakkan mereka, mengakuisisi. Jadi kalau customer yang punya salesnya itu tergantung dari pasukan salesnya, ya, atau pasukan reseller atau pasukan sales, ya Pak ya. Nah itu saya handle di situ sekarang tuh beberapa yang saya lagi bantu handle. Buat teman-teman saya, Pak, saya akan cerita sedikit tentang Pak Liman ini. Pak Liman itu orang yang luar biasa bagi saya. Kenapa dia dari sejak nikah sudah mengasuh anak-anak terlantar dan anak yatim. Ya, itu sekitar ada 14 lebih ya Pak ya? 14 Iya, ada 17. 17. Dan itu sekarang sebagian sudah mandiri, mereka punya kegiatan e-commerce juga, bahkan istri beliau juga aktif di e-commerce, dan anaknya saya kaget dan semua homeschooling dan langsung praktek langsung homeschooling untuk bikin bisnis di e-commerce dan juga sejenisnya termasuk dia. Ini menurut saya luar biasa karena berani bertaruh di anaknya homeschooling, langsung dididik langsung nih jadi. Nekat mempercepat waktu belajar. Itu surprise bagi saya surprise ini saya baru ketemu satu orang yang berani ngambil ini demi karena tahu anaknya kebutuhannya apa dan bisa mengarahkan itu. Dan teman-teman juga, sorry Pak, sebentar saya tambahkan buat Pak Liman itu, kalau teman-teman nanti nyari mentor, nyari jasa yang bisa mengembangkan bisnis, saya sarankan ke Pak Liman karena memang ilmunya bagi saya komplit itu untuk pengembangan bisnisnya gitu. Thank you Pak. Nah, Pak, boleh nggak Pak kasih tips Pak bagi teman-teman yang lagi mengalami kesusahan Pak untuk mungkin di era pandemi, ya kan juga yang susah bukan dia aja, kita semua susah kan Pak. Ya kan. Nah, Bapak boleh kasih saran nggak Pak berdasarkan apa yang sudah Bapak lakukan 4-5 bulan ini Pak ke mereka Pak? Sebelum kita tutup. Baik Pak, terima kasih Pak Lima. Jadi teman-teman yang mulai bisnis atau pernah bisnis, kemudian kemarin sempat jatuh dan bahkan bangkrut, pertama harus sadar bahwa ini bukan kita sendiri, banyak orang yang melakukan itu, jadi jangan patah semangat. Pertama itu, kedua harus berani ngambil risiko. Kedua, kemarin risiko sudah jangkut, sekarang risikonya apapun kalau kita diam juga akan rugi, tapi harus melakukan do something untuk pengembangan bisnis. Banyak bisnis baru yang model baru sekarang yang tumbuh dan karena era pandemi ini, dan itu yang harus dipelajari. Kedua itu cari peluang di era pandemi ini. Yang kemarin kan yang tumbuh besar kan misalnya jasa kargo, jasa e-marketing. Jadi di marketing dan di penjualan online itu harus, menurut saya itu paling gampang digarap saat ini karena orang masih takut ke kafe, takut ke mall.
masih sedikit yang berani itu. Nah itu yang peluang di sana untuk kita berjualan sesuatu itu bisa. Kalau tidak ya ke jasa juga bisa sekarang yang misalnya kalau saya lihat tuh punya jasa servis AC terus karena banyak orang di rumah kan AC pasti cepat rusak ya, AC terus kalau perlu belajar kenapa tidak menjadi pembimbing bimbel dalam artian dari rumah ke rumah itu kan banyak orang tua yang ngeluh nih orang tuanya stres. Nah, itu menurut saya itu peluang bisnis kalau ada punya. Iya benar juga. Bisnisnya kalau misalnya teman-teman punya sarjana atau punya pengetahuan misalnya fisika latar belakang itu, coba aja kita dikembangkan itu untuk mengajari anak-anak misalnya kumpulin aja satu perumahan kelas sekian sampai sekian belajar ini. Kenapa nggak coba itu? Itu jadi bimbel personal, private lah gitu untuk dari entah ke rumah atau panggil. Nah itu satu yang peluang. Jadi menurut saya harus ciptakan peluang karena peluang itu ada sebenarnya di sekitar kita termasuk tadi saya lakukan sesuatu yang sebenarnya sudah bagian dari bisnis saya tapi selama ini tidak digarap. Nah itu kan harus pandai-pandai melihat peluang itu. Itu menurut saya beberapa tip dari saya untuk bisa survive di era krisis seperti ini. Oke, nah teman-teman lihat kan luar biasa bukan kan bobotnya Pak Pracoyo ini. Terima kasih. Jangan lupa webnya apa Pak? Spora.co.id ya. Jadi semoga teman-teman bisa networking juga sama Pak Pracoyo ya. Nah teman-teman bagi Anda yang nonton di YouTube channel ini di Kantong Duit jangan lupa Anda subscribe. Kalau di Instagram di Kantong Duit Anda follow, di Facebook group di Kantong Duit Anda bisa join. Ya, nah video kali ini semoga bisa memberikan inspirasi buat Anda ya dari cerita yang luar biasa ini Pak Pracoyo. Thank you Pak. Terima kasih. Waktunya, Pak. Terima kasih Pak Mandiman. Oke, kita salam sama-sama Pak. Ya. Bye. Bye Pak. Thank you ya Pak. Thank you Pak. Sampai ketemu. Thank you Pak. Bye. Oke.